Puji Tuhan, saudari, kita kembali lagi bertemu di dalam tutur sabda menggunakan FKKP. Berita kita minggu ini adalah mengenai peperangan melawan daging, ya, yang dilambangkan oleh peperangan melawan Amalek. Saudari, saya ingin memberi penekanan yang kuat, ya, mengapa kita perlu melawan daging, mengapa kita perlu membatasi daging, ya. Saudari, daging ini merupakan musuh utama kita yang menghambat kita maju di dalam Tuhan. Daging ini juga merupakan perkemahan musuh Allah, menjadi pusat pekerjaan Satan untuk melawan kita, ya. Juga daging ini juga melawan tahta Allah. Di dalam pengalaman kita sering mungkin berjeripaya bagaimana kita bisa melawan daging ini. Saudari, di dalam perjanjian lama kita akan melihat bahwa Allah sendiri mengatakan bahwa dia akan berperang terus melawan Amalek, ya. Amalek adalah keturunan Esau, berarti seorang yang dekat dengan Yakub, seorang yang dekat dengan Israel, ya. Jadi saudari, sebenarnya daging ini juga sangat dekat dengan diri kita. Daging adalah totalitas manusia lama kita, ya. Jadi saudari, kalau kita mau melawan daging, ya, itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, ya. Saudari, kita perlu melihat bagaimana firman Tuhan mengenai daging ini. Dalam Roma pasal 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Ayat ini sangat jelas sekali. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Daging itu memiliki keinginan, ya. Daging itu memiliki nafsu, ya. Jadi saudari, dalam pengalaman kita, ketika kita sendirian, ya, menggunakan HP kita akan tahu kita bisa hidup oleh daging atau kita hidup oleh roh, ya. Semoga saudari, karena rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, kita bisa melihat bahwa daging ini bertentangan dengan Allah. Kita bisa melihat bahwa kita perlu membatasi pekerjaan daging ini. Kemudian saudari, kalau kita sudah melihat bahwa Allah tidak berkenan atas daging, Allah ingin berperang melawan daging, Allah ingin membatasi daging, kita perlu melihat bagaimana caranya kita melawan daging ini. Bagaimana caranya kita berperang melawan daging ini. Puji syukur kepada Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel kita melihat satu contoh mengenai Raja Saul, contoh yang gagal melawan daging, ya. Tapi juga saudari, di dalam kitab Keluaran, ya, kita juga melihat bahwa ada satu contoh bagaimana melawan daging ini, ya. Karena saudari, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam Alkitab ada satu kisah dalam perjanjian lama yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita melawan daging ini. Dalam Keluaran pasal 17, ya, ayat 8 sampai 13, di sana kita melihat satu contoh ketika Musa berdoa yang ditopang oleh Harun dan Hur, dan Yosua berperang melawan Amalek, ya. Musa yang berdoa melambangkan Kristus yang berdoa syafaat bagi kita. Yosua yang berperang melambangkan roh yang berperang bagi kita. Sementara Harun dan Hur itu melambangkan gereja, yaitu imamat yang rajani. Saudari, supaya umat Allah bisa mengalahkan daging, perlu kita bersatu dengan Kristus yang di surga, supaya roh itu berperang bagi kita, sehingga kita bisa hidup menurut roh yang ditopang oleh kehidupan gereja, melalui mitra-mitra kita, melalui hidup gereja kita, sehingga kita menjadi umat Allah yang imamat dan rajani. Jadi saudari, Galatia pasal 5 ayat 24 mengatakan, siapa saja yang menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita perlu satu dengan Kristus yang berdua syafaat ini, supaya roh itu bisa berperang bagi kita. Jadi jangan kita mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan tekad kita. Kemudian saudari, kita juga perlu gereja, umat Allah, hidup gereja untuk bekerja sama dengan Tuhan untuk berperang melawan daging ini. Jadi saudari, kisah ini, ya, contoh ini bisa menjadi gambaran buat kita bagaimana Yosua menang melawan Amalek karena doa Musa yang ditopang oleh Harun dan Hur. Sama seperti kisah di perjanjian baru hari ini. Kalau kita mau menang melawan daging, kita perlu satu dengan Kristus yang berdua syafaat,
supaya roh itu bisa bekerja di dalam kita, kemudian kita hidup dalam hidup gereja yang tepat, supaya kita seperti Harun dan Hur menopang Kristus, gereja menopang Kristus, supaya kita menang melawan daging itu. Jadi saudari, jangan abaikan pekerjaan daging. Jangan anggap remeh pekerjaan daging. Karena daging ini saudari sungguh menghalangi kita untuk maju di dalam Kristus. Daging ini juga membuat kita melawan kehendak Allah. Semoga Tuhan merahmati kita supaya kita bisa melihat bahwa Allah tidak berkenan kepada daging. Kemudian poin yang ketiga, saya ingin menunjukkan kepada saudari bahwa Saul adalah satu contoh yang gagal mengalahkan Amalek. Boleh dikatakan Saul adalah satu contoh yang gagal menaklukkan dagingnya sendiri. Saudari, bagaimana dia gagal? Dia melakukan hal yang baik menurut kehendak sendiri, ya. Kemudian dia tidak menaati perintah Allah, dia tidak menaati firman Allah. Bahkan Samuel berkata kepada dia, 1 Samuel pasal 5 22b, saya dikatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada domba-domba jantan. Jadi saudari, memperhatikan itu sebenarnya, mendengarkan itu sebenarnya jauh lebih sulit daripada membicarakan firman Allah. Jadi kita perlu memperhatikan firman Allah. Kita perlu mendengarkan firman Allah. Bahkan boleh dikatakan hidup orang Kristen terutama tergantung kepada firman Allah. Dan ya, semoga kegagalan Saul ini menjadi peringatan buat kita. Dia kehilangan jabatan rajanya karena dia tidak bisa mengalahkan dagingnya, ya. Bahkan kita melihat ya bahwa Saul ini mendirikan monumen bagi diri sendiri. Dia mendirikan kerajaan di dalam kerajaan Allah. Dia ingin memperkaya diri sendiri, ya. Saudari, hari ini pun kita perlu hati-hati dengan kemuliaan diri, ya. Di dalam hidup gereja jangan mencari hormat bagi diri sendiri. Itu daging. Kemudian saudari, di poin yang keempat, saudari, kita melihat apakah akibat dari kegagalan menanggulangi daging ini. Akibatnya, saudari, ya, kita memang berdoa menjadi pemenang. Bahkan berbagian dalam ministry Hana untuk menghasilkan para pemenang. Tetapi saudari, ketika kita berdoa sedemikian, ya, kalau kita tidak membatasi daging, kita tidak bisa jadi pemenang, ya. Pemenang hari ini berarti kita tidak bisa meraja bersama Kristus. Kita akan kehilangan kedudukan kerajaan kita. Harus saudari, Allah menakdirkan kita menjadi pemenang dalam kerajaan 1000 tahun. Bahkan di zaman gereja ini, sama seperti dalam kisah Samuel, kita juga ingin mendatangkan kerajaan 1000 tahun, ya. Tapi daging yang tidak ditanggulangi, daging yang tidak dibereskan saudari, itu akan membuat kita kehilangan jabatan raja. Semoga melalui kisah Saul ini, melalui berperang melawan Amalek ini, semoga kita menjadi para pemenang. Orang-orang yang hidup menurut roh, ya. Siapa yang hidup menurut roh, yang meletakkan pikirannya di atas roh, ya, dia akan memiliki hayat dan damai sejahtera. Jangan menjadi para pemenang hari ini. Saudari, saya ingin menyimpulkan bahwa untuk bisa menjadi pemenang, untuk bisa berperang melawan daging, ya, saudari, satu pihak kita perlu satu dengan Kristus, bekerja sama dengan roh itu, hidup menurut roh itu untuk membatasi pekerjaan daging. Kemudian saudari, kita hidup gereja yang tepat, menjadi imamat yang rajani, yang normal di dalam penghidupan gereja, untuk bersatu berdoa kepada Kristus yang ditata. Kemudian saudari, kita perlu mengikuti firman Tuhan, menaati firman Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada persembahan-persembahan kita. Semoga Tuhan merahmati kita. Kita hidup menurut Allah, kita hidup menurut firman Tuhan, dan hari ini Tuhan merahmati kita menjadi para pemenang. Tuhan merahmati kita menjadi orang yang mengalihkan zaman. Semoga kelak dalam kerjaan 10 tahun kita menjadi raja-raja, meraja bersama Kristus. Saya rasa bebannya sudah cukup saudari. Semoga Tuhan merahmati kita. Mulia bagi nama Tuhan.